Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda saat menyaksikan tayangan ini. Kita bertemu kembali dengan saya, Khalid Mustafa, Procurement Spesialis. Dan saat ini kita akan membahas tentang sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, rekan-rekan, seperti yang Anda telah ketahui bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ini telah dikeluarkan atau telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2012 dan telah diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2012. Yang harus kita ketahui bersama bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden ini dan sesuai dengan bunyi pasal 2 di Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka Peraturan Presiden 70 tahun 2012 ini telah berlaku sejak diundangkan. Yang jadi permasalahan, sosialisasi hingga saat ini dilaksanakan atau saat rekaman ini dibuat, itu masih sangat sedikit. Sedangkan pelaksanaan pengadaan, mulai dari Aceh sampai ke Papua, itu masih berjalan hingga saat ini. Sehingga dibutuhkan informasi dan sosialisasi yang lebih intens dan lebih banyak kepada seluruh masyarakat. Semoga dengan Anda menyaksikan tayangan ini, Anda akan memahami tentang prinsip-prinsip dasar mengapa dilakukan perubahan terhadap Perpres nomor 54 dan hal-hal apa saja yang berubah dari Perpres nomor 54, Perpres nomor 35 tahun 2011 dan yang terakhir ini perubahan kedua adalah Perpres nomor 70 tahun 2012. Kalau kita melihat, tayangan sosialisasi ini terdiri atas beberapa hal, dari latar belakang, metodologi, tujuan mengapa dilaksanakan perubahan, dan yang terakhir tentu saja adalah kapan pemberlakuan dan bagaimana mekanisme daripada pemberlakuan Perpres nomor 70 tahun 2012. Yang pertama, mengapa sih dilakukan perubahan? Apakah dengan Perpres 54 saat ini tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Mari kita lihat pada layar Anda. Latar belakang yang pertama adalah adanya petunjuk Presiden Republik Indonesia terkait dengan percepatan penyerapan APBD atau APBN. Seperti kita ketahui, di beberapa tahun yang terakhir, daya serap kita itu selalu saja berlarian dengan waktu. Januari, Februari, Maret, sampai di pertengahan tahun, daya serap masih sangat kecil. Tapi coba kita lihat November dan Desember, KPPN itu tidak berhenti-hentinya setiap hari menerima permintaan pembayaran. Lelang, proses lelang di mana-mana. Itu apa yang terjadi? Banyak yang mengatakan bahwa ini mungkin karena peraturan pengadaan yang kelewat ketat. Ada hal-hal yang dipersulit sehingga sulit dan sebagainya. Maka muncullah Perpres nomor 70 tahun 2012. Kemudian sejak dikeluarkannya Perpres nomor 54 tahun 2010 hingga saat ini tahun 2012 itu ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di lapangan. Dan ini memang wajar terjadi sehingga pelaksanaan Perpres nomor 54 harus terus dievaluasi. Nah, bagaimana cara melaksanakan perubahan atau metodologi apa yang digunakan untuk melakukan perubahan dari Perpres nomor 54 ke Perpres nomor 70? Yang pertama, LKPP sebagai institusi kebijakan dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah mencari informasi dan memperoleh informasi dari lapangan terhadap pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2011. Dan pada saat pelaksanaan tersebut, LKPP juga sudah mengumpulkan berbagai data yang diambil dari Agustus tahun 2010, yaitu saat dikeluarkannya Perpres nomor 54 hingga Juli 2011, termasuk sampai ke tahun 2012 ini, baik dari diskusi, advokasi, atau pendampingan kasus-kasus yang terjadi dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kemudian terjadinya permasalahan-permasalahan di lapangan, pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan melalui surat, email, konsultasi langsung, serta temuan-temuan di lapangan, baik yang dilaksanakan oleh rekan-rekan sesama pengadaan, auditor, BPK, BPKP, dan lain sebagainya. Hal ini akan menjadi sebuah rangkuman-rangkuman tentang beberapa permasalahan-permasalahan tertentu yang urgent dan harus segera diselesaikan melalui peraturan yang baru. Dan dari ini semua kita lihat telah terkumpul ada kurang lebih 514 pertanyaan dari kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi, termasuk dari penyedia barang atau jasa, yang diklasifikasikan ke dalam 3 isu yang paling menonjol. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu tujuan daripada Perpres nomor 70 tahun 2012 ini, dari isu-isu yang ada adalah mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD. Ini isu utamanya sebenarnya. Kemudian yang kedua,
beberapa pasal-pasal yang masih ada yang sifatnya multitafsir sekarang lebih dipertajam sehingga bertujuan untuk menghilangkan dan memperjelas multitafsir dari pasal-pasal yang ada. Dan yang terakhir, seperti kita ketahui, pengadaan barang dan jasa kita pun ini melalui aturan-aturan, melalui proses reformasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga diharapkan dengan munculnya Perpres nomor 70 tahun 2012 ini juga akan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa sebelum nantinya akan menuju kepada Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, dari sisi percepatan pelaksanaan anggaran, kebijakan yang muncul di Perpres nomor 70 tahun 2012 adalah di dalam penyusunan rencana umum pengadaan tidak hanya sekedar berbicara tentang masalah pengadaan saja, tetapi rencana umum pengadaan yang disusun di awal tahun atau awal dimulainya pengadaan harus dibarengi dengan penyusunan rencana penarikan anggaran. Sehingga setiap institusi, setiap kementerian dapat menghitung daya serap pelaksanaan pengadaan berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada bulan Januari, pengadaan apa saja yang hendak dilaksanakan, dan kemudian penyerapan anggarannya di mana saja, kapan pelaksanaan kontrak, sehingga tidak lagi istilahnya harus mengejar daya serap di akhir tahun. Dan yang paling penting, dengan adanya penyusunan rencana penarikan, maka dapat diketahui prestasi daripada pelaksanaan pekerjaan di tiap-tiap institusi, di tiap-tiap kementerian, lembaga, daerah maupun institusi. Kemudian, yang berikutnya, ini yang sering terjadi. Bahkan kadang-kadang untuk hal-hal yang sifatnya urgent, hal-hal yang sifatnya penting, yang harus disediakan di awal tahun. Bayangkan, di awal tahun, lelangnya masih diundur-undur, masih tunda-tunda. Contoh bandwidth. Bandwidth sejak bulan Januari, itu kan seharusnya sudah tersedia. Namun di beberapa institusi, bulan Maret, bulan April, bahkan di bulan Agustus baru hendak melaksanakan bandwidth. Lah pemakaian bulan satunya itu gimana? Di Perpres nomor 70 tahun 2012 itu sudah mewajibkan pengadaan boleh dilaksanakan atau dilaksanakan sebelum dokumen anggaran disahkan. Tapi tentu saja nanti penandatanganan kontraknya baru dilaksanakan setelah anggaran itu disahkan. Yang dulunya masih bersifat pengenalan atau introduction, di Perpres nomor 70 lebih dipertegas lagi. Kemudian jangan lupa, di dalam perencanaan pengadaan, dalam persiapan pengadaan barang dan jasa yang disiapkan oleh kementerian lembaga, itu biasanya hanya sekedar barang atau jasanya saja. Nanti kalau tanyakan, wah kita membutuhkan tenaga ahli untuk menyusun spek, kita butuhkan kunjungan untuk melakukan penilaian teknis maupun kualifikasi. Jawabannya selalu, tidak ada dana Pak, tidak disiapkan dana. Sehingga dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu sudah harus disiapkan anggaran-anggaran dan biaya-biaya pendukung. Contoh, kalau di institusi tersebut tidak ada orang yang ahli IT, kemudian hendak menyusun kebutuhan dalam bidang IT, maka yang terjadi adalah copy paste dari brosur. Tapi dengan adanya tenaga ahli, maka tenaga ahli dapat menelaah berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan brosur yang tersedia, sehingga dapat disusun spesifikasi pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menciptakan persaingan sehat, tidak mengacu atau mengarah kepada produk dan merek-merek tertentu saja. Kemudian yang kedua, yang jadi permasalahan dalam mengapa dalam proses pelaksanaan pengadaan ini dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran. Sebagian besar saya melihat di lapangan SK panitia, SK PPK masih bertuliskan dengan ini mengangkat panitia pengadaan atau pejabat penanggung jawab komitmen itu sebagai sampai ke tahun anggaran 2012. Sehingga bulan Desember akan saling tarik menarik. Ini siapa yang melaksanakan? Apakah panitia atau PPK tahun 2012 atau panitia atau PPK 2013? Yang tahun 2012, wah saya nggak berani melelangkan karena ini sudah melewati tahun. Nanti tunggu aja yang baru. Di Perpres nomor 70 itu sudah mengadopsi Perpres nomor 53 tahun 2010 sehingga mewajibkan seluruh institusi atau organisasi pengadaan itu tidak lagi terikat pada tahun anggaran. Pengangkatan dan pemberhentian setiap unsur-unsur pengadaan, sekali lagi, pengangkatan dan pemberhentian setiap unsur-unsur pengadaan tidak lagi berdasarkan tahun anggaran. Sehingga mereka diangkat dan diberhentikan sesuai dengan SK pengangkatan dan pemberhentian. Ya bisa disebutkan, bisa saja ada yang nanti akan jadi panitia pengadaan seumur hidup. Siap-siap aja. Kemudian yang ketiga adalah menaikkan batas untuk pengadaan langsung.
di pasal 39 ayat 1 yang dulunya bernilai 100 juta, jadi paling tinggi sampai 100 juta, sekarang dinaikkan menjadi 200 juta. Sehingga untuk pengadaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang bernilai sampai dengan 200 juta rupiah dilaksanakan melalui pengadaan langsung. Kecuali konsultan tetap bernilai 50 juta rupiah. Kemudian yang keempat, khusus untuk pelelangan sederhana, itu threshold atau batas atasnya juga dinaikkan. Yang dulunya 200 juta rupiah sekarang menjadi 5 miliar rupiah. Hati-hati, pelelangan sederhana tidak sekedar, sekali lagi, tidak sekedar dibatasi dengan nilai, tapi juga dibatasi dengan sifat pekerjaan itu sendiri. Di bawah 5 miliar, apabila dia bersifat pekerjaan kompleks, membutuhkan teknologi tertentu, peralatan tertentu, berisiko tinggi, maka itu bukan pekerjaan sederhana dan tidak dilakukan melalui metode pemilihan penyedia pelelangan sederhana. Kembali lagi, tetapi seperti pengadaan komputer, ATK, mau 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 5 miliar sama. Yang membedakan cuman volumenya saja, sehingga dapat digabungkan atau dapat diidentifikasikan sebagai pelelangan sederhana. Jadi kembali lagi, batas atas daripada pelelangan sederhana yang dulunya bernilai 200 juta, sekarang dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Yang kelima, kendala yang terjadi di lapangan adalah kurangnya personal atau orang-orang yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa yang akan ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini terjadi di beberapa tempat. Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 21 tahun 2011 pasal 10A dan 11A juga mengeluarkan kebijakan baru ya, yang tidak ada di Perpres 54, yaitu dalam hal pengadaan barang atau jasa maka PA/KPA bertindak selaku PPK atau bertindak sebagai PPK. Pertanyaannya, kalau bertindak sebagai PPK, bersertifikat tidak? Di Perpres nomor 70 tahun 2012 memberikan keleluasaan bagi institusi, ya sekali lagi, dibagi institusi atau kementerian atau lembaga apabila tidak ada personal orang, sekali lagi, apabila tidak ada sekalipun loh ya, yang memenuhi persyaratan atau tidak memiliki persyaratan sertifikat, maka PPK boleh tidak bersertifikat asal dijabat oleh eselon 1 atau eselon 2. Ini untuk kementerian, lembaga, institusi. Khusus untuk pemerintah daerah, maka mengacu kepada Permendagri nomor 21 tahun 2011, maka PA atau KPA yang bertindak sebagai PPK tidak wajib bersertifikat. Sekali lagi, PA atau KPA yang bertindak sebagai PPK tidak wajib bersertifikat. Ini mohon dipahami baik-baik. Tapi kembali lagi, klausul ini, aturan ini hanya berlaku apabila di institusi tersebut tidak ada seorang pun yang memenuhi persyaratan. Sehingga apabila tetap ada yang memenuhi persyaratan, maka dianggap telah melanggar Perpres nomor 70 tahun 2012. Yang berikutnya adalah penugasan untuk jawaban sanggah banding. Jawaban sanggah banding yang selama ini terjadi itu dijawab oleh menteri atau kepala daerah. Dan di Perpres nomor 54 di pasal 82 disebutkan bahwa menteri atau kepala daerah wajib menjawab sanggah banding paling lambat 15 hari ya setelah diterima, sejak diterima. Pertanyaannya adalah kalau menterinya keluar, kalau kepala daerahnya berkunjungan kerja ke daerah-daerah dan sering terjadi jawaban sanggah banding itu lama dijawabnya. Di Perpres nomor 70 untuk menjawab sanggahan banding dapat didelegasikan, dapat ditugaskan kepada pejabat di bawahnya, yaitu eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Kalau di daerah bisa ke sekretariat daerah atau setda untuk menjawab sanggahan banding. Sehingga diharapkan tidak ada lagi istilah sanggah banding lama dijawab, tidak lagi sanggah banding sulit dijawab dan sebagainya. Penyedia barang dan jasa dapat secepatnya memperoleh kepastian terhadap sanggahan banding yang ditujukan kepada institusi tersebut. Nah, khusus untuk konsultan internasional ini juga menjadi kendala. Di beberapa pekerjaan membutuhkan konsultan-konsultan tertentu dengan standarisasi internasional. Tetapi persyaratan di Perpres 54 khususnya di pasal 19, kalau kita lihat persyaratan penyedia barang atau jasa kan memiliki NPWP, kemudian ada bukti pembayaran. Konsultan dari Amerika mana mungkin punya NPWP?
Sedangkan diminta NPWP, lagi-lagi gugur, lagi-lagi gugur. Kemudian diminta harus ada pengalaman pekerjaan. Konsultan-konsultan besar itu biasanya terikat kontrak dengan pemberi pekerjaan, utamanya untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, bahwa pelaksanaan kontrak tersebut itu harus dirahasiakan dan tidak boleh dimasukkan sebagai pengalaman perusahaan. Nah, oleh sebab itu Perpres nomor 70 tahun 2012 itu merangkul aturan-aturan internasional dan dimasukkan ke dalamnya, sehingga kaidah-kaidah pengadaan khusus untuk konsultan internasional diakui dan dapat dilaksanakan di Perpres nomor 70. Khusus untuk pengadaan barang, kalau kita berbicara tentang masalah pelelangan terbatas, rupanya dalam pelaksanaan sehari-hari tidak hanya pekerjaan konstruksi yang penyedianya terbatas. Beberapa barang-barang tertentu juga penyedianya terbatas. Sehingga kalau dilaksanakan dengan lelang umum, seperti kita ketahui, lelang umum minimal penyedianya ada 3. Kalau dilaksanakan lelang umum, sudah pasti gagal. Buang-buang waktu, sudah pasti penyedianya cuma 2, dilelang umumkan, gagal, lelang ulang kedua, baru dilaksanakan. Nah, dengan Perpres nomor 70 tahun 2012, maka khusus untuk pengadaan barang juga ditambahkan metode pelelangan terbatas, yang dulunya hanya dikenal di pekerjaan konstruksi. Jadi kita akan memperoleh SBD standar bidding dokumen yang baru dan mungkin penjelasan di lampiran yang baru. Yang kedua, dari tujuan pemercepatan APBN maupun APBD ini adalah menghilangkan dan memperjelas multitafsir. Nah, yang pertama, mari kita lihat. Di beberapa paket pelelangan, banyak juga penyedia yang dalam tanda kutip nakal. Kenapa? Penyedia tersebut adalah penyedia spesialis sanggah. Bahkan rekan-rekan banyak mengatakan, izin usahanya apa? Izin usahanya adalah mengajukan sanggahan. Tidak memasukkan penawaran, hanya mendaftar. Karena di pasal 81 tidak disebutkan bahwa harus memasukkan penawaran, hanya disebutkan sebagai penyedia atau peserta pengadaan atau peserta pelelangan. Begitu mendaftar, otomatis sudah jadi peserta, sehingga tidak memasukkan penawaran, mengajukan sanggahan. Yang disanggah bukan kenapa dia sampai digugurkan, yang disanggah kenapa orang lain menang, padahal dia sendiri tidak memasukkan penawaran. Di Perpres nomor 70 tahun 2012 lebih diperjelas lagi, bahwa yang berhak mengajukan sanggahan hanyalah penyedia atau peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Dan dipertegas juga, yang disebut dengan dokumen penawaran itu apa? Jangan sampai kan masukkan dokumen penawaran di dalam amplop, dalam sampul, masukkan kertas kosong atau ucapan terima kasih, kan memasukkan dokumen. Tidak seperti itu. Tapi lebih dipertajam bahwa yang berhak menyanggah adalah mereka yang dirugikan. Kenapa dirugikan? Seharusnya dia menang, tapi digugurkan. Dokumennya lengkap, tapi digugurkan. Bukan karena dia sekedar mencari-cari kesalahan penyedia yang lain. Kemudian yang berikutnya untuk multitafsir, memperjelas tentang aturan ULP atau unit layanan pengadaan. ULP yang diharapkan adalah unit yang individu, unit yang konsisten, fokus melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Bukan lagi sekedar tugas tambahan, tetapi merupakan tugas pokok. Dan ini untuk setiap provinsi, setiap kabupaten, dan setiap kota hanya ada satu ULP. Jadi unit ini nantinya fokus untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di provinsi tersebut, di kabupaten tersebut, atau di kota tersebut sesuai dengan aturan daripada otonomi daerah dan aturan daripada Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang berikutnya adalah kadang sering ditanyakan di lapangan, ini yang menetapkan pemenang Pokja ULP atau Kepala ULP. Bahkan di beberapa tempat yang cukup menggelikan adalah Pokja ULP sebelum menetapkan pemenang minta persetujuan Kepala ULP. Jadi ingat Kepres 80 tahun 2003. Dulu sebelum mengajukan ini harus mengajukan kepada PPK. PPK kan tidak ngurusin lelang. Sama seperti yang sekarang, Pokja ULP, Kepala ULP tidak ngurusin lelang. Yang melakukan pemilihan penyedia adalah Pokja ULP. Sehingga untuk penetapan pemenang, penanggung jawab seluruh proses dilakukan oleh Pokja ULP. Ini lebih tegas lagi, dilakukan oleh Pokja ULP. Sehingga di Perpres nomor 70 dipertegas bahwa penanggung jawab proses pemilihan penyedia adalah kelompok kerja ULP. Yang selanjutnya adalah penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk pelelangan dengan metode 2 tahap. Ini memang istilah yang sama sekali baru, yang baru ada di Perpres nomor 70. Nah, kalau kita melihat lelang 2 tahap adalah proses pemasukan dokumen di mana tahap pertama yang dimasukkan adalah administrasi dan teknis.
administrasi dan teknis. Hanya mereka yang lulus evaluasi administrasi dan lulus evaluasi teknis lah yang memasukkan dokumen harga atau penawaran harga. Artinya, hanya mereka yang terbaik dari sisi administrasi dan memenuhi persyaratan administrasi serta terbaik dalam bidang teknis serta memenuhi dalam bidang teknis yang boleh memasukkan harga. Tetapi dalam proses pelaksanaannya, karena kita berbicara tentang masalah spesifikasi antara yang terbaik pertama, kedua, dan ketiga sering berbeda. Walaupun ketiga-tiganya tentu saja sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Di Perpres nomor 70 tahun 2012 dikenal yang disebut dengan penyetaraan teknis. Apa itu? Panitia nanti akan meminta seluruh peserta, sekali lagi, seluruh peserta yang lulus administrasi dan teknis untuk mengubah penawaran teknis mereka. Sekali lagi, panitia atau WLP atau Pokja WLP akan meminta seluruh peserta yang lulus administrasi dan teknis untuk mengubah dokumen penawaran teknis mereka sesuai dengan spesifikasi teknis terbaik. Jadi A, B, C, A mengajukan terbaik, B sedang, C sedang, tapi semuanya sudah lulus teknis, maka B dan C diminta mengubah penawaran teknisnya terlebih dahulu atau disetarakan dulu dengan spesifikasi terbaik. Setelah semuanya setara, barulah mereka semua memasukkan harga berdasarkan spesifikasi yang setara. Sehingga panitia, PPK akan memperoleh barang yang terbaik dengan harga yang bersaing. Ini memang hal yang sama sekali baru, yang baru muncul di Perpres nomor 70 tahun 2012 dibandingkan dengan Perpres nomor 54 tahun 2010. Nah, selama ini kalau kita melihat Perpres nomor 54 tahun 2010, kemudian batang tubuh dan ada 6 lampiran 1 sampai lampiran 6. Saat ini Perpres nomor 70 tahun 2012, itu hanya terdiri atas batang tubuh dan penjelasan. Lampiran Perpresnya dijadikan sebagai keputusan kepala dengan persetujuan menteri yang menangani tentang masalah tersebut. Jadi, lampiran Perpres nanti baik itu untuk perencanaan, kemudian untuk pengadaan barang, konstruksi, dan seterusnya termasuk swakelola, itu diatur dalam aturan terpisah. Bukan lagi menjadi aturan yang menyatu dengan peraturan presiden. Supaya apa? Agar kalau ada perubahan-perubahan di lapangan, ada perbaikan-perbaikan, tidak lagi harus menunggu presiden mengubah. Itu filosofinya. Mengubah peraturan kepala jauh lebih mudah dibandingkan mengubah peraturan presiden. Perpresnya tetap Perpres nomor 70 tahun 2012, tapi lampirannya bisa saja menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, tanpa harus mengubah aturan utamanya. Kemudian, untuk reformasi kebijakan pengadaan ini, lebih diperjelas lagi tentang mainstream yang disebut dengan regular bidding, pelelangan secara reguler, dan direct purchasing. Apa? Pengadaan langsung, penunjukan langsung, hal-hal yang sifatnya tidak lagi melalui sistem persaingan antara satu dengan yang lain lebih diperjelas. Dan LKPP saat ini sedang mempersiapkan atau memperluas lagi penunjukan langsung yang dulunya hanya sekedar kendaraan bermotor menjadi alat-alat kesehatan, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Dan sesuai dengan penjelasan tadi, penambahan barang yang dilaksanakan dengan direct purchasing ditentukan oleh kepala LKPP. Lagi-lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir adalah kapan Perpres nomor 70 tahun 2012 ini berlaku? Pemberlakuan Perpres nomor 70 tahun 2012 berlaku sejak tanggal diundangkan. Kapan diundangkan? Pada tanggal 1 Agustus 2012. Jadi sekali lagi, saat Anda menyaksikan tayangan ini, maka Perpres nomor 70 tahun 2012 itu telah berlaku. Dan mohon bagi pelaksanaan pelelangan yang saat ini belum dilaksanakan, sekali lagi yang belum, itu sudah mengacu atau sudah berpedoman kepada Perpres 70 tahun 2012. Khususnya bagi pengadaan barang atau jasa yang saat ini sedang berjalan, jangan dibatalkan, jangan diubah. Apalagi kalau nilainya 175 juta, 180 juta. Udah Pak, batalkan saja. Supaya apa? Supaya bisa pengadaan langsung, nggak lelang lagi. Nggak bisa. Kenapa? Karena pengadaan yang sedang dilaksanakan saat ini tetap dilanjutkan dengan berpedoman kepada Perpres nomor 54 tahun 2010. Termasuk apabila ada pengadaan barang dan jasa yang sudah tahap penandatanganan kontrak
dan dilaksanakan berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010, maka prosesnya tetap dilanjutkan hingga berakhirnya perjanjian atau penandatanganan kontrak. Demikian materi pertama dalam sosialisasi Perpres nomor 70 tahun 2012. Pada bagian berikutnya kita akan membahas tentang matriks perbedaan antara Perpres nomor 54 tahun 2010 dengan Perpres nomor 70 tahun 2012, bagian-bagian mana saja yang berubah secara lebih detail. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.